Halo dan selamat datang. Sangat senang Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami hari ini. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin jarang kita pikirkan. Siapa yang sebenarnya memegang kendali atas masa depan anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah kita? Pertanyaan yang menarik. Pasti kebanyakan orang langsung membayangkan sosok guru ya. Betul, kan? Kalau kita memejamkan mata, bayangan yang muncul biasanya adalah guru yang sabar merancang pelajaran. Atau mungkin kepala sekolah yang sibuk mengatur kurikulum. Padahal, nah ini dia, realitasnya jauh lebih rumit dari itu. Sangat rumit, kekuatan sejati yang membentuk apa yang terjadi di dalam ruang kelas justru seringkali berupa tangan-tangan tak kasat mata. Tangan-tangan tak kasat mata. Maksudnya seperti pergeseran nilai di masyarakat, lobi-lobi politik di lorong pemerintahan, dan tentu saja kemana arah aliran uang bermuara. Hari ini kita akan melakukan sebuah eksplorasi mendalam untuk membongkar mesin yang beroperasi di balik layar dunia pendidikan luar biasa. Dan untuk melakukan pembongkaran itu, kita bersandar pada sebuah buku yang menurut saya sangat komprehensif membedah realitas ini. Judulnya, Public Policy, School Reform, and Special Education, karya Jim Seldijk dan Bob Algozin. Buku yang cukup padat ya? Sangat padat. Buku ini tidak hanya bicara soal teori pedagogi, tapi benar-benar memetakan bagaimana kebijakan publik itu lahir. Penulisnya memperlihatkan dengan gamblang bahwa reformasi sekolah itu bukanlah proses linear yang steril. Bukan sesuatu yang terjadi di ruang hampa. Tepat. Ia adalah hasil dari tabrakan antara faktor sosial, manuver politik, dan realitas ekonomi yang gelombangnya pada akhirnya menghantam langsung setiap guru dan siswa di garis depan. Oke, sebelum kita tersesat dalam detail tentang regulasi atau anggaran, saya rasa kita perlu melihat peta besarnya dulu. Karena jujur saja, perdebatan soal kebijakan pendidikan ini seringkali terasa seperti lingkaran setan. Mengapa begitu sulit bagi sistem pendidikan untuk menemukan satu formula yang pas untuk semua orang? Kesulitan itu muncul karena sistem kita pada dasarnya terperangkap. Mereka terus berusaha menyeimbangkan dua tujuan kembar yang saling berbenturan. Di satu sisi, ada tuntutan untuk excellence atau keunggulan. Ambisi nasional untuk mencetak generasi juara ya? Ada tuntutan untuk equity atau pemerataan. Ini adalah kewajiban moral dan konstitusional. Untuk memastikan setiap anak dapat akses yang adil, terlepas dari latar belakang atau kemampuan kognitifnya. Dan di sanalah letak gesekannya, kan? Ya, persis di situ. Ketegangan antara keunggulan dan pemerataan inilah yang sebenarnya menjadi bahan bakar dari hampir semua perdebatan kebijakan yang akan kita bedah hari ini. Kalau kita menggenjot standar setinggi mungkin demi keunggulan, kita otomatis membangun tembok yang mungkin tidak bisa dipanjat oleh anak-anak dengan disabilitas. Tapi kalau kita fokus ke pemerataan, selalu ada pihak yang protes. Mereka menuduh kita sedang menurunkan standar mutu pendidikan nasional. Analogi tembok Anda tadi sangat pas. Para pembuat kebijakan terus-menerus mengayunkan pendulum di antara kedua kutub ini. Dan setiap ayunan membawa konsekuensi bagi anak-anak di tengahnya. Nah, mari kita lihat bagaimana ayunan pendulum itu dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Ada satu fenomena di buku ini yang membuat saya jujur saja harus membaca ulang kalimatnya 2 kali. Fenomena tentang klasifikasi disabilitas. Iya, kita sering menganggap bahwa label medis atau klasifikasi disabilitas di sekolah itu bersifat mutlak, sesuatu yang didasarkan murni pada diagnosis klinis atau sains saraf terbaru. Tapi ternyata label ini sangat elastis. Sangat elastis dan bisa berubah drastis hanya karena tren atau tekanan sosial. Klasifikasi di ranah pendidikan tidak kebal terhadap apa yang dianggap pantas oleh norma masyarakat pada suatu masa. Buku ini menyoroti statistik yang sangat mencolok. Jumlah siswa yang didiagnosis dengan retardasi mental merosot tajam dalam beberapa dekade terakhir. Tapi di saat yang sama, angka anak dengan label kesulitan belajar atau learning disabilities meledak luar biasa. Lonjakan yang tidak wajar kalau kita hanya melihatnya dari kacamata medis. Awalnya saya berasumsi ini karena alat medis kita makin canggih. Tapi ternyata dinamikanya jauh lebih bernuansa sosial dan hukum. Jauh lebih bernuansa sosial. Untuk memahami lonjakan angka ini, kita harus mundur ke kasus pengadilan Larry P. Versus Riles di California, sekitar tahun 72 hingga 74. Kasus yang mengubah segalanya. Benar. Kasus ini membongkar fakta bahwa instrumen tes IQ yang digunakan oleh sekolah saat itu sangat bias secara budaya.
Pertanyaannya dirancang dengan standar pengalaman hidup kelas menengah kulit putih. Jadi, ketika tes ini diberikan kepada siswa kulit hitam dari latar belakang yang berbeda, hasilnya pasti miring. Sangat miring. Akibatnya, persentase yang sangat tidak proporsional dari siswa kulit hitam dijebloskan ke dalam kelas-kelas dengan label retardasi mental. Tunggu, jadi ini berarti anak-anak yang sebenarnya kognitifnya tidak bermasalah sama sekali dicap dengan label berat hanya karena alat ukurnya cacat. Sayangnya begitu. Dan ketika kebenaran ini terungkap di pengadilan, reaksi masyarakat sangat keras. Orang tua dan kelompok hak sipil menolak mentah-mentah label tersebut. Label yang secara historis digunakan sebagai alat diskriminasi ya? Betul. Sekolah-sekolah jadi sangat berhati-hati, bahkan takut untuk menggunakan label retardasi mental lagi. Kriterianya diperketat drastis. Masuk akal. Tapi anak-anak yang butuh bantuan ekstra tetap ada di kelas kan? Mereka tidak hilang begitu saja. Apakah ini alasan mengapa kategori kesulitan belajar tiba-tiba melonjak? Anda menangkap intinya. Kategori Learning Disabilities menjadi payung baru yang jauh lebih netral, bebas dari stigma historis yang kelam. Orang tua pasti merasa lebih nyaman kalau anaknya dibilang punya kesulitan belajar spesifik daripada dicap retardasi mental. Tentu saja. Jadi, lonjakan itu bukan wabah kesulitan belajar secara biologis, melainkan cerminan dari kompromi sosial, mencari cara memberi layanan, tapi dengan istilah yang lebih manusiawi. Fakta bahwa sebutan diagnosis dibentuk oleh putusan pengadilan sungguh membuka mata. Dan ngomong-ngomong soal pergeseran nilai sosial, ini juga mengubah peran sekolah secara fundamental loh. Perubahan beban kerja sekolah ya? Iya, dulu masyarakat mengirim anak ke sekolah murni untuk belajar calistung. Sekarang coba perhatikan beban sekolah. Buku ini mencatat bagaimana sekolah dipaksa menjadi garis pertahanan pertama untuk krisis sosial. Sekolah sekarang harus menangani anak-anak dari kemiskinan ekstrim. Belum lagi anak-anak yang lahir dengan fetal alcohol syndrome karena ibu mereka mengonsumsi alkohol saat hamil. Atau bahkan bayi-bayi yang sistem sarafnya terdampak paparan kokain sejak dalam kandungan. Itu observasi krusial dari Yaseldek dan Algozin. Sekolah secara de facto bertransformasi menjadi lembaga layanan sosial komprehensif. Ketika struktur keluarga goyah, masyarakat otomatis melempar masalah itu ke gerbang sekolah. Dan ketika beban bergeser, otomatis para politisi di pemerintahan harus merespons. Yang membawa kita pada kekuatan pendorong kedua, yaitu politik. Terus terang, melihat kebijakan pendidikan diombang-ambingkan iklim politik, rasanya seperti melihat kapal di tengah badai. Era 60-an sangat progresif, didorong semangat hak sipil, pemerintah jor-joran meluncurkan bantuan. Tapi pendulum selalu bergerak. Masuk akhir 70-an dan sepanjang 80-an, angin berubah menjadi konservatif. Fokusnya berubah jadi efisiensi dan pemotongan anggaran kan? Betul. Pertanyaan politisi berubah dari siapa lagi yang bisa dibantu menjadi apakah program ini sepadan dengan uang pajak yang kita keluarkan. Sekolah harus mengencangkan ikat pinggang. Nah, ada satu cerita tentang pembuatan undang-undang yang membuat saya tersenyum geli. Cerita tentang Goals dapat 2000 atau Undang-Undang Educate America tahun 94. Ya. Momen legislasi yang sangat klasik. Sangat menelanjangi proses di Washington. Saat draft awal disusun, ada 6 tujuan pendidikan nasional. Sangat padat. Tapi ajaibnya, ketika disahkan, tujuannya membengkak jadi 8. 2 tujuan ekstra itu tentu tidak jatuh dari langit. Pasti ada yang mendorongnya. Itu adalah hasil murni pertarungan lobi di menit-menit terakhir. Begitu draft masuk Kongres, kelompok kepentingan langsung bergerak. Kelompok pertama yang masuk adalah Serikat Guru. Logika mereka tajam. Kalian ingin standar kelulusan tinggi? Boleh, tapi kami butuh pelatihan. Boom, masuklah tujuan tentang kewajiban pemerintah menyediakan pengembangan profesional. Lalu kelompok lobi orang tua tidak mau kalah? Benar, mereka bilang anak mustahil capai standar kalau keluarga tidak dilibatkan. Akhirnya tujuan pelibatan orang tua resmi masuk ke hukum. Kisah ini demonstrasi sempurna betapa vitalnya kelompok advokasi seperti Council for Exceptional Children. Mereka punya lobi profesional bersenjata data yang tahu persis pintu senator mana yang harus diketuk. Kalau kepentingan tidak tertulis secara eksplisit, dana tidak akan mengalir. Kebijakan adalah hasil kompromi, kompromi, dan kompromi. Dan kata kunci Anda tadi, dana tidak akan mengalir. Itu jembatan sempurna untuk masuk ke mesin ekonomi.
Mesin utama penggerak segalanya. Mari kita pikirkan siapa yang membiayai sekolah di lingkungan Anda. Asumsi umum, uang itu dari pajak properti warga lokal. Tapi buku ini mengungkap pergeseran tektonik sejak tahun ajaran 78 hingga 79. Ya, dana dari pemerintah tingkat negara bagian atau state mulai melampaui dana lokal secara konsisten. Dan pergeseran ini bukan sekedar urusan akuntansi. Ini pergeseran kekuasaan. Siapa yang membayar pemain musik, dia yang memilih lagunya. Negara bagian sekarang mendikte aturan main, dan yang paling krusial, formula pembagian uang. Nah, formula pembagian inilah yang bikin geleng-geleng kepala. Ada 2 metode alokasi yang dibahas, dan efeknya di lapangan sangat liar. Metode pertama, teacher units. Alokasi berdasarkan unit guru. Sederhananya, negara bagian kasih dana berdasarkan jumlah guru pendidikan luar biasa yang dipekerjakan, terlepas dari berapa banyak murid di kelas tersebut. Coba bayangkan Anda adalah kepala sekolah dengan anggaran pas-pasan. Pasti pusing. Sangat. Jika Anda mendiagnosis tambahan 5 anak berkebutuhan khusus di pertengahan tahun, kelas guru akan penuh sesak. Tapi dana dari negara bagian tidak bertambah sepeser pun. Karena jumlah gurunya tidak nambah, secara sistemik ini menciptakan disinsentif. Sekolah diam-diam didorong untuk menutup mata atau menunda identifikasi demi menjaga anggaran. Itu mengerikan. Keputusan soal anak bisa dapat bantuan atau tidak dipengaruhi perhitungan untung rugi administrasi. Lalu ada metode kedua, sekilas jauh lebih masuk akal, pupil units atau alokasi per unit siswa. Subsidi diberikan per anak yang terdiagnosis? Logikanya, kalau mendidik anak disabilitas itu butuh biaya 2,4 kali lipat lebih mahal, negara akan melipat gandakan subsidi 2,4 kali untuk setiap anak yang diidentifikasi. Adil kan? Di atas kertas, itu model yang sangat adil. Tapi di dunia nyata, uang sebesar itu menciptakan bahaya moral. Yeseldike dan Algozin menyebutnya dengan istilah provokatif, bounty hunting. Perburuan dana subsidi. Istilah yang cukup gelap untuk pendidikan dasar. Memang gelap. Bayangkan distrik sekolah yang anggarannya dipotong dan hampir bangkrut. Tiba-tiba mereka tahu, setiap label disabilitas bernilai ribuan dolar dari pemerintah pusat. Godaannya luar biasa besar. Administrator jadi mencari-cari alasan mendiagnosis anak yang mungkin cuma tertinggal sedikit dalam membaca, dimasukkan ke kategori kesulitan belajar cuma untuk meraup pendapatan sekolah. Anak-anak dikomodifikasi. Label ditukar dengan dana segar demi buku kas. Padahal secara medis mungkin intervensinya tidak perlu seberat itu. Tepat. Metode pendanaan dengan niat baik bisa mendistorsi realitas medis. Keputusan diagnostik terikat pada kelangsungan hidup institusi. Melihat kerumitan ini, tidak heran upaya pemerintah untuk memperbaiki sekolah sering memicu kebingungan massal. Ambil contoh gelombang reformasi dari laporan A Nation at Risk tahun 83. Laporan yang menyebut sistem sekolah kita hancur lebur. Ya, dan berlanjut ke undang-undang seperti No Child Left Behind. Mantranya sama, kita butuh standar nasional yang tinggi, standar kelas dunia untuk semua. Kedengarannya heroik, tapi ada dilema besar. Menuntut standar kelas dunia untuk semua siswa sering tersandung pada realitas siswa dengan disabilitas berat. Apakah adil menggunakan tes matematika tingkat lanjut yang sama persis untuk anak reguler dan anak dengan tantangan kognitif yang sangat parah? Kalau mereka tidak diikutkan ujian, kelompok advokasi marah karena anak ini dianggap tidak terlihat. Tapi kalau dipaksa ikut ujian yang sama, itu mendesain mereka untuk gagal sejak hari pertama. Sebuah paradoks. Dari sinilah muncul konsep OTL, Opportunity to Learn Standards, standar kesempatan belajar. Konsep ini membuat kita mempertanyakan definisi adil. Dalam konteks waktu di sekolah, apakah adil berarti memberi durasi yang sama rata, misalnya 45 menit untuk setiap anak? Atau apakah adil berarti memberi waktu sebanyak yang dibutuhkan oleh anak disabilitas agar bisa memahami konsep yang sama? Kalau kita pilih definisi kedua, implikasi logistiknya sangat masif. Berapa banyak ekstra waktu guru dan modifikasi kurikulum yang harus dibiayai untuk satu siswa? Mengadopsi OTL berarti membongkar total cara sekolah beroperasi. Bicara soal membongkar sistem, kita tidak bisa melewatkan studi kasus dari negara bagian Kentucky, tahun 89. Mahkamah Agung Kentucky. Vonis yang menggetarkan seluruh negeri. Mereka melihat ketimpalan pendanaan antara distrik kaya dan miskin sangat parah, sampai-sampai seluruh sistem pendidikan publik dinyatakan inkonstitusional.
melanggar hukum tertinggi. Sistemnya disuruh dihancurkan dan dibangun ulang dari nol. Momen restrukturisasi paling ekstrim. Salah satu pilarnya adalah site-based management. Manajemen berbasis sekolah, menarik kekuasaan dari ibu kota ke tingkat komite sekolah. Kedengarannya memberdayakan, tapi coba bayangkan kekacauan transisinya di lapangan. Guru pendidikan luar biasa yang tadinya sibuk menyusun metode pengajaran, tiba-tiba harus rapat dewan berjam-jam. Membahas alokasi anggaran dan pengadaan fasilitas. Belum lagi rencana unified system, menghapus garis batas antara pendidikan reguler dan luar biasa. Filosofinya bagus untuk inklusi, tapi realitasnya Anggaran digabung, guru pendidikan luar biasa harus bertarung mempertahankan dana melawan guru reguler. dan guru reguler panik karena tiba-tiba wajib mengajar anak dengan berbagai disabilitas tanpa persiapan, yang secara alamiah membawa kita ke realitas ruang kelas masa kini. Kisah Kim Bazan. Kim adalah wajah dari guru modern di garis depan gerakan inklusi. Ideologi yang mengharuskan anak disabilitas dididik di ruang kelas reguler sejauh memungkinkan, Kim berusaha luar biasa keras, merangkap jadi inovator teknologi. Dia pakai TV interaktif split screen untuk belajar metode baru dari universitas jarak jauh, bertukar ratusan email mencari taktik instruksional. Dia berjuang agar tak ada anak yang tenggelam. Perjuangannya makin kompleks dengan adanya undang-undang seperti IDEA, Individuals with Disabilities Education Act. Undang-undang itu menjamin pendidikan gratis yang sesuai, tapi implikasinya adalah medikalisasi ruang kelas reguler. Guru umum sekarang bukan cuma mengurus kesulitan membaca, mereka wajib merawat siswa dengan spina bifida yang butuh kateterisasi rutin. Mengawasi ventilator, memprogram perangkat komunikasi augmentatif, padahal keterampilan medis ini jarang disentuh di kuliah keguruan. Tanpa in-service training, pelatihan intensif berkelanjutan, guru akan mengalami burnout parah. Eksodus massal dari profesi guru tidak bisa dihindari. Karena itulah literatur ini menegaskan, guru sebagai pahlawan tunggal sudah mati. Kolaborasi antar disiplin adalah harga mati. Guru reguler, spesialis pendidikan luar biasa, perawat sekolah, terapis, Mereka harus beroperasi layaknya tim bedah, terkoordinasi dan berbagi beban. sangat masuk akal. Wah, ketika kita menarik benang merah dari semua ini, rasanya cermin besar baru saja dihadapkan ke wajah sistem pendidikan kita. Pendidikan luar biasa ternyata bukan sekedar tentang merancang metode mengajar di papan tulis. Ia adalah medan pertempuran kompleks. Nilai sosial diuji, keputusan medis dibengkokkan oleh anggaran, dan hak anak ditentukan lobi politik. Kita sudah melihat kasus Lori P, perburuan label demi dana, dan beban luar biasa yang dipikul guru seperti Kim Bazan. Memahami tangan tak kasat mata ini penting agar kita menjadi warga negara yang kritis saat melihat proposal kebijakan di masa depan. Benar sekali. Baiklah, itu saja dari kami untuk eksplorasi kali ini. Terima kasih banyak karena Anda telah meluangkan waktu menyelam lebih dalam dan menantang perspektif bersama kami. Dan sebelum Anda pergi, saya ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir. Berdasarkan gagasan radikal dari Bikelen tahun 89, Silakan. renungkan ini. Saat ini, sistem kita mengunci dana dengan satu syarat, seorang anak harus diberi label disabilitas resmi. Tapi, bayangkan jika besok kita menghapus semua label itu dari kamus pendidikan. Bisakah kita mendanai dan memberikan intervensi murni berdasarkan kebutuhan individual setiap anak, tanpa menempelkan stigma seumur hidup? Ataukah, dalam birokrasi yang digerakkan oleh efisiensi, menghapus label pelindung tersebut justru akan jadi bencana fatal, di mana anak-anak paling rentan langsung disapu ke bawah karpet karena sistem tidak lagi memiliki kewajiban hukum untuk peduli? Sebuah pemikiran yang sangat menantang. Tetaplah memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.